Tes 1 2 3. Muhammad Ramadhani. Fi amanillah bro. Salam dari Palestina untuk keluarga saya dari Gaza dan saya sudah menetap di Indonesia. Wih, mantap bradku. Sehat selalu dan lancar rezekinya serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dian New Life. Wah, kehidupan baru. Halo bradku, request nama untuk film berikutnya. Ungke untuk aktor protagonis ya. Oke siap bradku. Oke, sebuah film tentang seseorang yang mendadak banyak duit karena saham, tapi mendadak berantakan juga hidupnya. Dia langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Kisah berfokus pada seorang mahasiswa bernama Seth Davis yang udah DO karena suka malas-malasan dan jarang pergi kuliah. Davis memilih menjalankan bisnis kasino kecil-kecilan dalam kontrakan untuk mendapat penghasilan. Setiap hari kontrakan Davis selalu dipenuhi pemain karena mereka bisa taruhan dengan uang kecil. Davis pun mendapat banyak keuntungan dari bisnis itu, apalagi dia sering mencurangi pemain. Pada suatu hari, Davis dikunjungi temannya dan seorang pialang saham bernama Greg yang datang sambil membawa mobil Ferrari F355 GTS. Tentu Davis merasa termotivasi karena Greg punya mobil yang sangat-sangat keren. Mereka gak cuma berkunjung, tapi ingin bermain judi untuk bersenang-senang setelah capek seharian kerja. Dan inilah Boiler Room. Beberapa hari kemudian Davis pulang ke rumah dan dimarahi sang ibu karena pulang terlambat padahal orang tuanya udah lama menunggu. Ternyata ayah Davis udah tahu bahwa dia DO dari kampus dan memilih menjalankan bisnis kasino ilegal. Tentu ayah Davis sangat marah karena uang yang dikeluarkan sia-sia padahal sang ayah ingin Davis lulus kuliah dan menjadi hakim seperti dirinya. Are you listening to me? Di malam hari Davis curhat pada temannya karena telah membuat sang ayah kecewa akibat DO dari kampus. Davis diberi wejangan dan semangat bahwa Davis adalah anak yang cerdas karena bisa punya penghasilan dari bisnis kasino kecil-kecilan, tapi itu semua kemungkinan gak akan bertahan lama dan Davis harus mulai mencari bisnis atau pekerjaan lain. Kemudian teman Davis memberitahu bahwa selama ini dia menjadi seorang pialang saham hingga bisa membeli mobil Ferrari. Davis diajak untuk bergabung, apalagi dengan kemampuan yang dimiliki, Davis pasti bisa dengan mudah lulus. 3 hari kemudian Davis mendatangi kantor pialang saham tempat temannya bekerja karena tergiur dengan kekayaan yang didapat. Meskipun udah punya penghasilan dari bisnis kasino ilegal, tapi Davis masih belum merasa cukup, apalagi bisnis kasinonya terancam ditutup. Setibanya di sana, Davis merasa sedikit heran karena perusahaan itu terlihat kurang profesional, apalagi saat sesi wawancara. Para calon pegawai malah disatukan dan bukannya ditanya satu persatu. Kemudian Davis diam-diam mengecek sistem kerja, tapi Davis malah diusir dari ruangan. Get the out of here! Teman Davis yang, lupa belum dikenalin, kita panggil dia Ungke aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, menjelaskan saat mereka diterima menjadi pekerja di sana akan mendapatkan $1 juta atau sekitar 16,7 miliar rupiah per tahun. Ungke terus meyakinkan mereka dan menyombongkan kekayaan yang mana saat ini Ungke punya mobil Ferrari dan rumah mewah di kawasan perumahan elit. Dan untuk mencapai semua itu, Ungke berkata agar mereka bekerja mati-matian. This firm is entirely comprised of people your age, not mine. Ungke berkata bahwa mereka akan mengikuti pelatihan selama 3 bulan dan akan dibayar $150 Amerika atau sekitar 2,5 juta rupiah per minggu. Wah, enak ya, training aja per minggu 2,5 juta, sebulan berarti 10 juta. Coba di Konoha kayak gini, kemudian mereka akan mengikuti ujian seri 7 untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pialang saham. Ungke berkata bahwa hanya orang yang punya mental kuat yang akhirnya akan terpilih.
making moves, traveling. Insight is right on time, better on the avenue. Babbling, I'd rather be accomplishing. Making moves. Pada keesokan hari, Davis bertemu dengan sang ayah untuk minta saran atas tawaran pekerjaan dari perusahaan Ungke. Meskipun kecewa dengan pilihan yang diambil, tapi sang ayah tetap ingin yang terbaik untuknya, walaupun apa yang akan dilakukan Davis bisa membahayakan karirnya. Davis hanya bisa diam, bahkan gak sempat membahas pekerjaan itu karena sang ayah masih sangat marah dan meminta agar Davis segera menghentikan bisnis kasino ilegal. Singkat cerita, Davis menerima tawaran kerja dan mulai menjalani hari pertamanya bekerja. Seperti orang lain pada umumnya, Davis cukup kebingungan, apalagi semua orang sangat sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Gak lama Davis dihampiri oleh mentornya yang gak lain dan gak bukan, yaitu Greg, memberikan daftar klien potensial agar dia hubungi. Davis diingatkan agar bisa membuat para investor luluh dan percaya untuk membeli saham yang ditawarkan, karena Davis bukan hanya sekedar menjual saham, tapi harus menjual mimpi agar semakin dipercaya. Yeah? Okay. That suits dog shit. Sepulang bekerja, Davis dihubungi ibunya menanyakan bagaimana hari pertamanya bekerja. Davis merasa senang meskipun masih tahap percobaan dan pasti bisa melewatinya. Kemudian sang ibu mendoakan Davis agar semuanya berjalan dengan lancar. I know you're not sitting at home with a bag of cash waiting for me to call you, okay? Kini hari-hari Davis diisi dengan terus menghubungi para investor sesuai dengan perintah. Tapi Davis masih gak pede dan kemampuan komunikasinya masih biasa aja. Pelan-pelan Davis diberitahu oleh Greg beberapa strategi agar yang ditawarkan bisa menjadi sesuatu yang membuat sangat penasaran. Holy shit. Gak lama Greg dipanggil oleh rekannya bernama Chris karena iri Greg baru mendapat kiriman beberapa gepok uang dari bandar judi. Entah apa yang dilakukan Greg, tapi dia diingatkan oleh Chris agar berhati-hati karena bisa jadi ada maksud lain di balik pemberian itu. Watch out for this. Can I? Pada malam hari, Davis makan malam bersama keluarga dan kini sang ayah udah gak terlalu marah karena Davis udah punya pekerjaan yang jelas. Dia pun mendapat support yang penuh agar bisa segera mendapatkan sertifikasi sebagai pialang saham. Sang ayah bahkan berharap agar Davis bisa menjadi pialang saham profesional di Wall Street. I love you, Ma. See ya. Dari sana Davis menghadiri ajakan pesta di rumah Ungke agar bisa lebih akrab dengan para senior. Davis gak bisa berkata apa-apa karena rumah Ungke sangat-sangat mewah dan sangat megah. Davis sebisa mungkin mencoba berbaur karena orang-orang di sana adalah panutannya. Singkat cerita, akhirnya Davis berhasil menghubungi seorang klien dan terus diyakinkan agar membeli saham yang disarankan. Davis berusaha keras agar mendapatkan klien pertamanya demi membuktikan bahwa Davis layak menjadi seorang pialang saham. Gak lama Davis berhasil dan setelah itu akan dilanjutkan oleh para senior. Dengan cepat Chris mengambil alih meskipun harus rebutan dengan yang lain. Tanpa berlama-lama Davis menunjukkan kemampuannya menjual mimpi dan gak butuh waktu lama si klien itu akhirnya membeli 2.000 lembar saham. Wow! Tentu Davis sangat takjub tapi masih belum ngerti dari mana penghasilan yang mereka dapatkan. Perlahan Chris menjelaskan jika dalam setiap transaksi mereka akan mendapat komisi dan selain itu sebenarnya saham perusahaan yang ditawarkan itu gak punya harga tinggi tapi bisa dimanipulasi dengan cara pump and pump. Jadi untuk lebih jelasnya, cara ini adalah cara ilegal di mana broker atau pelaku telah membeli beberapa saham yang sebenarnya biasa aja tapi dimanipulasi agar harganya naik dan membuat banyak orang tertarik membeli. Kemudian saat harga tinggi, saham itu akan dijual hingga broker tersebut mendapat banyak keuntungan. Nah, jadi gitu Brad, kira-kira simpelnya. Keberhasilan itu dirayakan dengan berpesta di sebuah klub yang udah jadi langganan para pialang saham. Tapi dikarenakan Chris dan yang lain bekerja di broker menengah, mereka sempat diejek oleh para pialang-pialang saham Wall Street karena belum cocok untuk kumpul di klub tersebut. Tentu Chris dan temannya merasa kesal dan langsung menghajar mereka. Call out the police, Patrick. Come on. Di lain sisi Davis janjian dengan sekretaris perusahaan bernama Abby karena Davis ingin lebih kenal dengan para senior. Mereka saling bercerita tentang keluarga masing-masing sampai terbawa suasana dan akhirnya tumbuh benih-benih cinta. Aduh. Sorry.
Pada keesokan hari, Ungke mengumpulkan para junior karena penampilan mereka terlihat gak elegan dan perlu diubah. Ungke meminta agar mereka punya kebanggaan dan tampil sebaik mungkin seolah-olah udah kaya karena itu akan membuat mereka gak diremehkan. Ungke sangat yakin karena penampilan merupakan hal dasar yang harus diperhatikan seorang pialang saham, apalagi mereka bercita-cita menjadi seorang miliuner. Di malam hari, Davis dan yang lain seperti biasa pergi bersenang-senang menghabiskan uang setelah suntuk kerja seharian. Mereka seperti gak punya hari esok karena uang bisa dengan mudah dicari. Dan yang terpenting, jangan sampai menyesal gak pernah berbuat apa-apa. Di tengah-tengah itu ada seorang pengunjung bar yang petang-tang peteng-teng hingga mereka pun langsung menghajarnya. Davis diberitahu oleh Greg bahwa mereka emang sering menghamburkan uang dan mabuk sampai pagi. Mereka hanya punya tampilan aja, padahal sebenarnya gak bisa menyimpan uang, bahkan beberapa punya kartu kredit yang macet di bank. Davis pun diingatkan jangan seperti mereka dan harus sukses agar bisa membeli mobil impian. Dari sana Davis pergi lalu mengecek bisnis kasino ilegalnya dan menemukan fakta bahwa beberapa minggu ini pendapatan bisnis kasino ilegalnya turun hingga 40%. Dia curiga jika orang kepercayaannya sering nilep uang tapi orang tersebut berkata sama sekali gak melakukan itu karena gak berani sampai mengkhianati Davis. Atas hal itu Davis pun memutuskan akan menutup kasinonya dan akan fokus menjadi pialang saham. By delaying, you simply restrict my ability. 1 minggu kemudian Davis terus menghubungi para calon klien dan dengan bimbingan dari Chris, Davis akhirnya berhasil mendapatkan klien lagi. Tentu Davis sangat senang dan semua orang menyambutnya dengan antusias dan akhirnya kini Davis resmi menjadi bagian dari perusahaan. Alright, so I got into it. Berbeda dengan Chris, justru Greg gak senang karena merasa Davis melanggar peraturan karena dia masih dalam tahap percobaan. Sontak Davis sangat kaget padahal dia telah membuat perusahaan untung. Di malam hari Davis mempelajari beberapa saham perusahaan yang sebelumnya dia tawarkan. Davis menyadari ada yang gak beres karena perusahaan-perusahaan itu bermasalah dan sama sekali gak punya prospek yang bagus. Tiba-tiba Davis dikejutkan oleh Neneng Abby membuatnya teralihkan dan karena kantor sepi akhirnya mereka pun sensor. Dahlah. Oh God. Di keesokan hari, Davis menghubungi klien yang potensial membeli banyak saham yang ditawarkan. Davis terus merayu, meyakinkan si klien bahwa perusahaan yang dia tawarkan punya prospek yang bagus dan sangat menjanjikan. Kemampuan Davis semakin meningkat sampai si klien langsung tergiur padahal baru ditawari. Pharmaceutical company Ferrotech has a drug called Paratin in Kini sebisa mungkin Davis ingin gol hanya dalam satu panggilan. Dia meyakinkan bahwa klien gak akan menyesal jika membeli sekarang. Usahanya ternyata berhasil dan akhirnya Davis kembali melakukan transaksi dan dia pun resmi menjadi pialang saham yang bersertifikat. Hold on a second. Do it. Sepulangnya bekerja, Davis dihubungi oleh Chris mengajak merayakan keberhasilannya. Tentu Davis sangat senang dan ingin berpesta di bar lain yang jauh lebih fancy karena merasa udah bosan jika terus pergi ke bar yang sering didatangi. Davis bertanya pada Chris bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari transaksi saham, padahal menurut aturan, broker maksimal mendapatkan 5% dari penjualan saham, tapi nyatanya perusahaannya saat ini malah mendapatkan 20%. Chris langsung paham bahwa Davis sangat kritis dan bisa bahaya buat perusahaan. Chris pun langsung mengalihkan agar Davis gak terus membahas hal itu. Kemudian mereka berpesta di bar mewah merayakan keberhasilan Davis. Kesenangan mereka membuat beberapa pengunjung yang juga para pialang saham terganggu karena cukup rusuh dan rese. Mereka mengejek Davis dengan sebutan norak, apalagi levelnya belum tinggi-tinggi amat. Di lain sisi, klien Davis ditanyai oleh istrinya karena gak berunding dulu sebelum membeli saham. Dia mencoba menenangkan karena saham yang dibeli gak banyak dan sangat legit dan bisa jadi prospek investasi. Dia juga ingin menguji Davis karena kalau gak mendapat keuntungan sama sekali, maka dia akan berhenti menjadi kliennya. Okay.
Pada keesokan hari, Davis curiga dengan pengawas yang ditugaskan lembaga di perusahaan. Diam-diam Davis mengikutinya dan sangat terkejut karena terdapat banyak telepon tergeletak untuk melakukan cold calling atau panggilan secara agresif kepada calon investor. Davis pun semakin curiga dan pasti ada yang gak beres dengan perusahaannya. Nicer offices. Nice thought. Dari sana Davis kembali ke kantor dan mulai menghubungi klien lagi agar tertarik membeli saham yang dia tawarkan. Gak butuh waktu lama, Davis berhasil membuat klien percaya dan kini dia telah mendapatkan 40 klien yang artinya Davis udah gak lagi menjadi pialang junior dan akan membagi keuntungannya dengan mentor yang gak lain dan gak bukan yaitu Greg. That account's mine. Tapi keberhasilan Davis membuat Greg kesal karena terlalu cepat dan sebagai satu tim bisa jadi posisi Greg akan terancam. Davis gak tinggal diam dan balik memarahi Greg karena terlalu mementingkan ego dan idealis hingga Greg gak terima dan kemudian beberapa saat kemudian pimpinan perusahaan datang mengucapkan selamat kepada para pegawai karena nilai transaksi 1 bulan ini sangat tinggi. Dia memberi apresiasi tinggi pada Ungke yang berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak $280.000 Amerika atau sekitar 4,7 miliar rupiah, disusul oleh Chris dan juga Greg. Mereka diminta agar bersiap karena ada perusahaan lagi yang harus ditawarkan pada klien dan potensi keuntungannya sangat besar. Atas keberhasilan itu, para pegawai diajak merayakan dengan berpesta. Just work. 3 hari kemudian Davis bertemu dengan Abby menceritakan bahwa dia baru aja dari perusahaan yang menurut pimpinannya sangat potensial. Davis sangat kaget karena perusahaan itu terlihat seperti udah bangkrut dan bagaimana bisa sahamnya akan bernilai tinggi. Davis pun menyadari bahwa selama ini tempatnya bekerja selalu menawarkan perusahaan yang bahkan gak pernah ada, tapi sahamnya dijual terbuka untuk mendapatkan keuntungan atau yang dikenal dengan sebutan bridge financing. To raise capital for a company that's trying to go public. Tentu Davis bertanya-tanya karena pimpinan perusahaan sangat cerdik dengan mengakali agar gak terkena pidana. Davis menjadi semakin dilema karena yang dia lakukan di satu sisi membuat pemilik perusahaan semakin kaya dan Davis juga punya banyak uang. Tapi di satu sisi secara gak langsung Davis lagi menipu para investor. God damn it, you f***ing guys. Sementara itu Ungke memarahi para junior karena di antara mereka cuma Davis yang berhasil mencapai 40 transaksi. Ungke meminta agar mereka lebih agresif dalam menghubungi klien dan harus bisa deal dalam satu panggilan. Be relentless. That's it, I'm done. Pada keesokan hari, Davis dihubungi kliennya karena saham perusahaan yang dibeli kemarin harganya mulai turun. Si klien itu ingin sahamnya langsung dijual aja karena khawatir malah semakin merugi. Davis meyakinkan agar kliennya jangan buru-buru ambil keputusan dan harus sabar menunggu agar bisa menjual di harga yang tinggi. Di tengah-tengah itu, Davis mendapat kabar jika nilai saham perusahaan tersebut kembali naik. What's it gonna be, Harry? Gak lama Davis bertemu dengan sang ayah dan sangat terkejut karena datang-datang langsung dimarahi. Ternyata ayah Davis udah tahu bahwa perusahaan tempat Davis bekerja itu melakukan penipuan dengan menjual saham perusahaan yang telah dimanipulasi. Ayah Davis sangat marah karena merasa 2 kali dibohongi oleh Davis dan kali ini lebih parah karena Davis telah merugikan kehidupan banyak orang. Akhirnya 1 minggu kemudian suasana di kantor sangat gak terkontrol karena saham perusahaan yang kemarin naik ternyata sekarang anjlok sampai 86%. Tentu mereka akan mendapat banyak panggilan dari para investor yang ingin menjual sahamnya sebelum mengalami banyak kerugian. Davis pun kembali dihubungi oleh kliennya untuk menjual saham dan ingin semua uangnya dikembalikan. Davis minta maaf karena uang tersebut gak bisa dikembalikan sepenuhnya. Dari sana Davis menemui sang ayah memberitahu ingin keluar dari perusahaan sesuai dengan yang ayahnya minta. Tapi Davis ingin minta bantuan dulu agar ayahnya mau invest di sebuah saham perusahaan yang akan IPO. Lah, sontak ayah Davis langsung marah karena berani-beraninya Davis malah mengajaknya masuk ke dalam aksi penipuan. I think it's time for you to...
Kemudian Davis membahas masa kecil bersama sang ayah, menunjukkan bahwa Davis gak bisa bekerja sesuai dengan apa yang ayahnya mau. Davis merasa bahwa dia sangat mahir dalam mengelola kasino, bahkan mendapat keuntungan, tapi rela menutup kasino itu karena diminta sang ayah. Merasa bingung dan rarungsing, anjir kot rarungsing Davis menemui Abby karena bingung harus berbuat apa lagi. Davis ingin keluar dari perusahaan tapi harus membuat sebuah perusahaan agar IPO dulu. Dari sinilah diketahui bahwa Davis ingin membuat sebuah perusahaan agar IPO dan nanti akan meminta ayahnya menjadi investor pertama agar saham perusahaan tersebut naik drastis agar Davis bisa mengembalikan kerugian salah satu kliennya. Oh gitu, usaha itu gak lain dan gak bukan agar Davis gak dituntut oleh kliennya itu. Dikarenakan udah sangat bingung, akhirnya Davis menghubungi sang ibu untuk sekedar curhat. Akhirnya di keesokan hari Davis dihubungi ayahnya karena akan ikut membantu, tapi sebisa mungkin Davis dibuat gak akan terlibat demi menghindari pidana. Davis sangat senang dan terharu sampai matanya berkaca-kaca karena ayahnya begitu peduli. Kemudian Davis menemui Abby memberitahu rencana yang akan dilakukan oleh ayahnya hingga Abby sangat kaget karena jika itu terjadi dia pasti akan kehilangan pekerjaannya dan bahkan bisa diseret dalam kasus penipuan. Davis mencoba menenangkan karena Abby pasti gak akan terlibat. Secara tiba-tiba Davis didatangi oleh FBI dan langsung menangkapnya atas tuduhan penipuan dan manipulasi saham. Seth, I'm gonna get you out of this. Just don't call my father. Setibanya di markas FBI, Davis sangat terkejut karena sang ayah juga ada di sana. Ternyata selama ini FBI udah menyadap komunikasi mereka dan ayah Davis bisa dipidana karena akan membantu Davis dalam melakukan penipuan saham. I'm out of here in 3 seconds unless you can charge me with something. Beberapa saat kemudian Davis ditawari menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh perusahaannya. FBI melakukan itu karena gak punya bukti kuat dan pengakuan Davis yang menjadi satu-satunya bukti untuk menangkap pemilik dan menutup perusahaan. Mengetahui jika ayah Davis akan dicopot dari statusnya sebagai hakim, Davis memilih agar dipenjara aja dan perusahaan itu tetap beroperasi. For me, it'd be worth going to jail for. Kemudian FBI menanyakan apa yang sebenarnya Davis inginkan. Dengan tegas Davis gak mau jika ayahnya dicopot dari statusnya sebagai hakim karena Davis tahu dengan detail bagaimana perusahaan bekerja dan pengawas yang ditugaskan juga ikut terlibat dalam penipuan. Atas hal itu, ayah Davis gak akan dicopot dari statusnya sebagai hakim asalkan Davis ikut bekerja sama dengan FBI membongkar kasus penipuan dan manipulasi saham. Let's give them a moment. Pada keesokan hari, Davis menghubungi kliennya dan akan mengembalikan uang yang telah diinvestasikan. Davis pun menemui rekannya agar memberikan saham perusahaan yang baru IPO pada kliennya itu. Tapi rekan Davis terlebih dulu harus minta persetujuan pada Greg karena bagaimanapun mereka masih satu tim. Hey, Greg. Gak lama Greg menemui Davis dan sangat gak terima karena Greg juga punya klien yang lebih layak mendapatkan saham. Mereka sempat bersitegang karena Davis udah berbuat banyak untuk Greg, tapi Greg sama sekali gak peduli padanya. Akhirnya Greg diminta mengalah dan klien Davis diberikan 10.000 lembar saham. Kemudian Davis dihubungi pihak FBI agar segera mengkopi semua bukti transaksi yang dilakukan perusahaan. Dengan cepat Davis mengkopi semua bukti dan buru-buru keluar dari kantor untuk menyerahkannya pada FBI. Sebelum pergi, Davis mengajak Chris bicara karena FBI udah menangkapnya. Chris sempat gak mengerti kenapa Davis bisa tertangkap, tapi setelah Davis cerita semuanya, Chris sadar bahwa dia juga bisa ditangkap FBI. Tentu Chris marah karena Davis membocorkan pada FBI, padahal dari kerjaan itu, Chris bisa kaya raya. Place in 20 minutes. What the f*** are you talking about? Davis meminta agar Chris sadar bahwa selama ini mereka telah melakukan penipuan dan banyak korban dari kalangan menengah ke bawah. Davis meminta agar Chris menandatangani persetujuan penjualan saham agar klien Davis bisa mendapatkan kembali uangnya. Mendengar hal itu, akhirnya Chris pun mengikuti permintaan Davis.
Davis teringat saat pertama kali bertemu dengan Greg yang membuatnya termotivasi karena punya mobil mewah dari hasil menjadi pialang saham. Davis merasa campur aduk karena jika dia gak curiga dengan pengawas dan kliennya yang merugi, mungkin Davis akan tetap menjadi pialang di perusahaan itu. Davis gak menyesal karena sangat yakin apa yang dilakukannya saat ini udah sangat benar. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah itu Brad, makanya berhati-hatilah sebelum investasi. Karena ya banyak permainan sih kalau kita gak cermat. Pokoknya hindarin FOMO, greedy, dan pertajam fundamental. Kalau mau main yang ginian mah jangan asal nyemplung. Oke? Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.